Tentukan hubungan yang sesuai antara gambar 3 dengan 4 dengan memilih gambar yang sesuai. Nah, jika hubungan yang akan kita tentukan adalah gambar 3 dan gambar 4, tentunya kita harus memperhatikan gambar 1 dan gambar 2. Karena gambar 1 dan gambar 2 akan analog nanti perubahannya dengan gambar 3 dan gambar 4. Kita lihat dulu gambar 1 dan gambar 2 nih. Gambar 1 di kotak di sebelah kiri ini ada segitiga. Kemudian gambar yang kedua, kotak yang di sebelah kiri atasnya kosong, tapi yang terisi sekarang adalah yang segi 5. Ya, jadi segi 5. Artinya dari segitiga menjadi segi 5. Nah, itu perubahannya. Jadi segitiga itu kan ganjil, kemudian segi 5 juga ganjil ya. Nah, sekarang kita buatkan kotak-kotak untuk gambar yang keempat. Nah, di gambar, perhatikan dulu gambar 3-nya. Gambar ketiga ada segi 4. Tentunya untuk gambar yang keempat, di sebelah kiri atas ini, ya, ini akan kosong nih. Dan segi 4-nya akan berubah menjadi, karena dia ini segi 4, berarti kan jumlah seginya ada genap ya, maka akan berubah menjadi genap juga, yaitu 6. Kenapa 6? Nah, analog dengan yang tadi, 3 ke 5 juga selisihnya 2, kalau 4 ke 6 juga selisihnya 2. Jadi ini segi 6 nih. Segi 6 kira-kira bentuknya seperti ini. Kemudian, perhatikan kembali gambar 1. Gambar 1 di sudut sebelah kanan atas ada segi 4. Kemudian gambar 2, sudut sebelah kanan atasnya menjadi segi 6. Jadi perubahannya dari segi yang genap ke yang genap. 4 ke 6. Nah, sekarang perhatikan gambar 3 yang di sebelah kanan atas. Ini segi 5. Segi 5 akan berubah menjadi segi 7 ya, karena selisihnya tadi 2 nih, antara segi 4 dan segi 6 di gambar 1 dan 2. Ini kan 2 nih. Maka segi 5 akan menjadi segi 7. Segi 7 itu kira-kira gimana ya bentuknya? Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Ilustrasinya pokoknya segi 7 ya. Nah, jadi gambar yang memenuhi adalah gambar yang E tentunya ya. Cocok kan? Oke. Kita langsung ke soal berikutnya. Tentukan hubungan yang sesuai antara gambar 3 dan 4 dengan memilih gambar yang sesuai. Nah, ini juga sama seperti tadi. Jadi, kita diminta menentukan gambar yang sesuai dengan gambar 3 dan 4. Jadi, kita harus perhatikan gambar 1 dan 2 terlebih dahulu, kemudian kita cari analoginya. Nah, perhatikan gambar bangun datar yang besarnya. Ini dari segi 3 menjadi segi 4, dan warnanya tidak berubah, yaitu putih. Kemudian, dari gambar 3 ke gambar 4 tentunya ini dari segi 4 yang di gambar nomor 4 akan menjadi segi 5 ya. Kalau akan menjadi segi 5, jawaban yang tidak mungkin itu adalah jawaban yang A dan D. Jadi kita coret. Kemungkinannya ada B, C, dan E. Kemudian berikutnya, di gambar 1, bintangnya ada di dalam segitiga. Kemudian lingkarannya ada di luar segitiga. Dan di gambar 2, posisinya dibalik nih. Lingkarannya ada di dalam bangun datar, kemudian bintangnya ada di luar bangun datar. Nah, begitu juga untuk yang nomor 3 dan nomor 4, analog dengan nomor 1 dan nomor 2 tadi. Jadi, segi 5-nya kita pindahkan keluar, kemudian segi 4-nya kita masukkan ke dalam. Tadi kan bangun datar yang besarnya adalah segi 5. Jadi dalam segi 5 ada segi 5 sekarang ya. Sorry. Karena segi 5 sudah kita keluarkan, berarti sekarang yang ke dalam, yang ini ya. Ini. Segi 4 akan ke dalam, berarti ada segi 4 di dalam segi 5. Ada segi 4 di dalam segi 5. Yang mungkin itu adalah yang C. Kenapa yang C? Yang B juga ya, yang B ada belah ketupat.
belah ketupat juga merupakan segi 4. Jadi yang tidak mungkin itu adalah yang E, kemungkinannya adalah B dan C. Nah, kenapa tidak B? Karena B itu posisi segi 4-nya sudah berubah. Harusnya, artinya bentuk segi 4-nya sudah berubah, sudah diputar-putar seperti itu. Harusnya tetap sama seperti yang gambar 1 dan 2 tadi, perubahannya seperti itu. Kemudian, kenapa yang B juga tidak? Karena ini nih, yang dipindahkannya adalah segi 4 juga keluar. Padahal yang harus dipindahkannya adalah segi 5 yang berada di luar bangun datar sekarang ya. Oke, jadi yang benar itu adalah yang C. Soal berikutnya, tentukan hubungan yang sesuai antara gambar 3 dan 4 dengan memilih gambar yang sesuai. Jadi kita perhatikan terlebih dahulu gambar 1 dan 2-nya. Nah, pada gambar 1, bangun datar yang besarnya berbentuk segi 4, kemudian berubah menjadi segi 5. Ya, dari segi 4 ke segi 5. Setelah itu bintangnya, jumlah bintangnya coba kita perhatikan di gambar nomor 1 ada 7, di gambar nomor 2 ada 6, jadi berkurang 1. Kemudian di gambar yang pertama ada kayak puzzle di situ bentuknya ya, seperti batu bata yang disusun itu. Nah, gambar yang keduanya berubah menjadi putih. Kita analogikan ke gambar ketiga dan 4. Dari segi 3 tentunya akan menjadi tambah 1 seginya, segi 3 menjadi segi 4. Nah, kemungkinannya adalah A, B, dan C, ya kan? Kemudian jumlah bintangnya. Jumlah bintangnya harus berkurang 1. Karena bintang yang ada di gambar 3 ada 6 sekarang. Kalau berkurang 1 berarti menjadi 5. Jadi segi 4 yang ada 5 bintangnya. Kemungkinannya adalah, nah yang ini tadi udah kita coret ya, karena bukan segi 4 yang bangun luarnya. Segi 4 yang ada 5 bintangnya kemungkinannya adalah A dan C. Yang B kita coret dulu. Kemudian berikutnya yang kita lihat adalah perubahan warnanya. Nah, yang pada gambar nomor 1 warnanya atau yang isi dalam itu berupa puzzle seperti itu. Kemudian yang kedua jadi warna putih. Tentunya untuk gambar yang keempat, latarnya juga harus putih. Jadi yang A kita coret ya. Yang berlatar putih ini, bintang 5 ini, kemudian bangun datarnya segi 4, juga memenuhi ya untuk yang C ini. Tentukan satu gambar yang berbeda dengan 4 gambar yang lain. Nah, ini cukup gampang. Semua sudut yang ada di sini selain yang D itu lebih besar daripada 90. Ya kan? Nih, ini lebih besar daripada 90. Ini 180. Ini juga lebih besar daripada 90. Ini juga seperti itu yang E. Jadi yang berbeda itu cuman gambar yang D. Itu 90. Ya. Oke, jadi jawabannya yang D. Soal berikutnya, tentukan satu gambar yang berbeda dengan 4 gambar yang lain. Ini juga gampang. Perhatikan semua gambarnya. Kita perhatikan dari gambar yang A terlebih dahulu. Semua kakinya, ada berapa tuh? Kaki yang di atasnya ada 4, yang di bawahnya ada 5. Kemudian yang B, 5 di atas, 6 di bawah. Yang C, 3 di atas, 4 di bawah. Jadi, kaki yang di bawah lebih banyak daripada kaki yang di atas. Kalau yang D, 7 di atas, 6 di bawah. Nah, ini terbalik nih. Ya, jadi jawabannya itu, kita coba lihat yang E. Yang E apakah ini juga mengikuti pola A, B, dan C. Yang di atasnya 6, kemudian yang di bawahnya 7. Masih mengikuti pola A, B, dan C. Jadi yang tidak sama adalah yang D. Oke teman-teman, demikian pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.